Hari ini ya, saya bersyukur bisa berbagi dan saya sendiri adalah mahasiswa STTB Tani dan lulus tahun 2000 ya Pak Paulus cukup kenal dengan saya. Puji Tuhan atas berkat Tuhan juga ya saya melanjutkan studi saya di Magister Psikologi dan saya masih terus belajar Bapak Ibu, dan puji Tuhan baru kemarin saya diterima untuk ambil Magister Teologi di STT Saat ya. Saya masih terus belajar dan saya rindu juga Bapak Ibu juga sama-sama, yuk kita sama-sama belajar. Baik, pada pagi hari ini ya, saya akan mau bagikan firman Tuhan apa yang menjadi perenungan saya beberapa hari ini dan cukup memberkati saya, dan saya harap juga bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Yohanes ini sudah dalam posisi recording, berarti saya tidak perlu recording ya. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk membagikan slide PowerPoint saya Bapak Ibu supaya Baik. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini. Maaf, saya pakai HP jadi agak sedikit lagging. Ya, judul firman Tuhan pada hari ini adalah lebih dari sekedar percaya mujizat. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu hidup sampai sekarang. Saya percaya bahwa mujizat masih berlangsung. Saya tidak bisa sangkali bahwa mujizat tidak ada. Mujizat itu jelas ada, Bapak Ibu. Saya meyakini, karena kita yakin bahwa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Dan Dia Allah yang hidup dan Dia Allah yang bekerja sampai sekarang. Berikut ayat firman Tuhan, yuk kita sama-sama baca. Bapak Ibu bisa baca dalam hati, dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Mazmur 13 berkata begini, firman Tuhan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya aku jangan tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik padaku. Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa betapa Daud dalam kondisi yang sulit. Daud dalam kondisi yang susah. Anda jangan berpikir bahwa mereka yang dekat dengan Tuhan, kita tahu bahwa Daud adalah orang yang dekat hatinya dengan Tuhan, dan Daud satu-satunya adalah orang yang diperkenan oleh Allah. Allah hanya berkata bahwa aku berkenan kepada dia hanya kepada dua orang, yang pertama adalah Yesus dan yang kedua adalah Daud. Dan Daud adalah raja yang agung, dia raja Bapak Ibu di atas posisinya, dia punya istana, dia punya pasukan, bahkan mungkin punya banyak uang di rekeningnya, ya kan? Tetapi bukan berarti bahwa ia bebas dari masalah. Mereka yang mengikut Tuhan bukan berarti bahwa mereka bebas dari masalah. Sama, kita juga punya masalah. Cuma yang menjadi perbedaan adalah orang yang tidak kenal Tuhan tidak memiliki pengharapan ketika menghadapi masalah. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, mereka yang bersama dengan Tuhan, mereka punya alasan untuk bertahan di dalam penderitaan. Mereka punya alasan untuk bertahan dan mereka punya alasan untuk berharap di tengah-tengah kondisinya yang sulit. Kita tahu bahwa kita dalam kondisi yang susah sekarang, ya kan? Semua harus serba baru. Saya pun juga bekerja sebagai seorang pendidik, semuanya juga harus baru, ya kan? Cara mengajar juga harus baru, siswa juga demikian. Bahkan cara ibadah kita juga sesuatu yang baru. Kita mendapat tekanan yang baru, Bapak Ibu. Kita mendapat kesulitan yang baru. Tetapi kita adalah orang-orang yang menghadapi ini semua bukan tanpa pengharapan, melainkan dengan pengharapan. Tetapi cukup boleh kalau kita mau jujur, bukankah kita pernah mengeluh ketika kita menghadapi problem? Bukankah kita pernah komplain dengan Tuhan? Daud juga mengalaminya Bapak Ibu. Daud mengeluh, ya kan? Berapa lama lagi Tuhan? Ya kan? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Daud mengeluh Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa Daud punya problem yang cukup besar pada waktu itu ketika anak kandungnya memberontak kepada dia, ya kan? Dia mengambil pasukan sebagian besar kemudian menghajar bapaknya sendiri.
Dan dia takut, kalau Daud takut kalau misalnya ini. Jadi dia ada dalam satu dilema. Kalau dia harus menghabisi musuhnya, dia juga harus menghabisi anaknya. Tapi kalau dia tidak menghabisi anaknya dan dia kalah atau mengalah, ya kan? Bagaimana nama Daud? Bagaimana nama Tuhan dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat bahwa Daud dalam kondisi yang amat sangat sulit. Tetapi kalau kita lihat ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6 ada kata tetapi, saya cetak merah. Tetapi ya, ini yang menjadi perbedaan antara kita mereka yang percaya dengan yang tidak percaya. Bahwa mereka yang percaya selalu bisa berkata, tetapi ya, aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saya akan mencoba untuk mengupas ayat ini satu persatu dan semoga bisa menguatkan hati Bapak Ibu, ya kan, jangan berhenti untuk menanti karya Tuhan di dalam hidup Anda. Berikut beberapa alasan kita untuk percaya. Nah, kita sudah belajar bahwa Daud komplain berapa lama lagi Tuhan, ya kan, kau lupakan aku terus-menerus. Pada satu titik setiap orang percaya pasti pernah mengalami posisi ini. Nampaknya Tuhan tidak bekerja, nampaknya Tuhan tidak menjawab doa kita, nampaknya Tuhan tidak di pihak kita. Ya, kadang-kadang perasaan kita Bapak Ibu bertentangan dengan pengetahuan kita tentang Alkitab. Kadang-kadang kekhawatiran kita Bapak Ibu, kadang-kadang ketakutan kita Bapak Ibu bertentangan dengan iman kita, ya kan, sehingga kadang sampai satu titik kita berkata, gimana ya Tuhan gitu ya, kenapa ini terjadi? Saya beritahu Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu mengalami ini semua, saya beritahu semua tokoh Alkitab mengalaminya. Kenapa mereka mengalami ini semua? Supaya menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ketika mereka berkata bahwa Tuhan melupakan aku, justru Tuhan tidak melupakan mereka. Ya, kita bisa melihat dari kehidupan Daud sampai dia mati, ternyata Tuhan tidak pernah melupakan Daud. Betul tidak? Tuhan bahkan tidak pernah meninggalkan Daud. Bahkan ketika Yesus lahir, dia disebut dengan keturunan Daud. Kalau kita tahu bahwa bagaimana dengan namamu Tuhan, justru malah kita bisa lihat bahwa nama Daud kita kenal, betul-betul terkenal karena Kristus. Bahkan bintang Daud menjadi lambang negara Israel sampai sekarang. Jadi kita bisa lihat bahwa para tokoh Alkitab kerap kali mengalami ini semua. Ya, fase kehidupan rohani kita tidak selalu tinggi Bapak Ibu. Ya kan, kadang-kadang karena masalah, karena konflik, kadang-kadang kita mempertanyakan, ya kan, keberadaan Tuhan. Kadang-kadang kita lemah. Tapi perhatikan baik-baik, kalau kita lihat dari setiap kisah yang ada di Alkitab, mereka yang lemah tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mereka yang menanyakan Tuhan, ya kan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Justru malah Tuhan itu tunjukkan betapa sabarnya Dia, betapa Dia menerima komplain dari kita, betapa Dia itu mengasihi kita dan terus mau bertahan meskipun kita ini komplain, ya apa sih Tuhan, seperti itu. Ya, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang baik. Saya akan coba kupas sedikit dari ayat ini Bapak Ibu ya. Mungkin pernah dengar ayat ini ketika Yesus berkata perihal mengenai kekhawatiran. Dan Yesus berkata, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga ini. Saya akan ajak kita untuk boleh sama-sama berpikir, kenapa sih kita juga harus melawan kekhawatiran kita, melawan ketidakpercayaan lagi kita kepada Tuhan. Karena ini Bapak Ibu, alam itu menunjukkan bahwa Tuhan itu bijaksana, Tuhan itu pandai, Tuhan itu cerdas. Yesus berkata, Salomo sekaya apapun tidak bisa membuat baju seindah bunga. Dan Tuhan itu bisa membuat bunga lebih hebat dibanding karya apapun. Nah, gambar yang Bapak Ibu lihat ini adalah foto bunga di bawah mikroskop, diperbesar sampai level membran. Dan Anda bisa lihat keindahannya betul. Bunga bukan hanya indah di luar, tapi bunga juga indah di dalam. Baju yang paling indah yang pernah kita lihat, kalau kita kasih eksperimen seperti bunga ini, kita taruh di bawah mikroskop, diperbesar, Anda hanya cuma bisa melihat serat-seratnya saja. Betul tidak?
Tapi kalau kita lihat bunga, indah dan cantik. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu bekerja begitu luar biasa dan begitu detail. Kalau bunga saja dia begitu detail, dia memperhatikan bunga itu sedetail mungkin, apalagi kehidupan kita. Bukankah kita lebih berharga dibanding bunga? Ya, kalau ayatnya berkata berharga dibanding burung, kita tahu bahwa bahkan kita lebih berharga dibanding bunga. Jadi perhatikan bahwa setiap problem yang kita alami, setiap masalah yang kita alami, setiap hidup yang kita hidupi, itu semuanya Tuhan perhatikan dengan detail. Dan Tuhan desain dengan begitu detail. Tapi tidak dapat dipungkiri kadang-kadang perasaan kita tidak bisa mengaminkan ayat ini. Betul tidak? Bahwa penilaian kita terhadap keadaan kayaknya sulit untuk mengaminkan ini. Nah, akhirnya kita bisa belajar bahwa ternyata pada kehidupan kita, ya kan, itu ada dua pilihan, mau percaya pada diri sendiri atau mau percaya kepada firman Tuhan. Jadi pergumulan kita sebenarnya bukan masalah kekhawatiran, kesulitan, tapi adalah begini, kita mau percaya pada diri sendiri atau mau kita percaya pada Tuhan. Dan jelas kalau kita percaya pada diri sendiri, pemikiran kita sendiri, Alkitab sudah jelas katakan kita masuk dalam fase yang terkutuk. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, ya kan kita yakin akan kebaikannya, maka kita akan diberkati. Itu sudah jelas, itu hukum yang ada di dalam Alkitab. Nah, lanjut. Mari kita bedah ayat ini. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ada kata tetapi di situ menarik sekali Bapak Ibu. Jadi Daud tahu, dia jujur, Papa ini perasaanku Tuhan. Aku tuh merasa bahwa Engkau itu jauh Tuhan. Aku tuh merasa bahwa kok rasanya sulit ya Tuhan. Ini pandemi ini kapan selesainya Tuhan? Tuhan gak lihatkah kalau di kondisiku ini sedang sulit. Kalau mungkin aku ini sedang bangkrut Tuhan, kalau aku ini sedang gak bisa ketemu dengan orang yang saya ingin ketemu Tuhan. Tuhan tidak akan kau lihat kondisiku. Tuhan kok diem aja sih. Tuhan ini kapan selesai? Jujur mungkin kita berkata demikian. Saya pun kadang-kadang berkata demikian. Kapan ya selesai Tuhan? Ya kan? Sebenarnya kalau tinggal Tuhan jentikkan jarinya, itu kan pasti semua beres. Ya kan? Gak cuma Thanos yang lakukan itu. Tuhan pun kalau jentikkan jari, semua beres. Kita yakin masih beres gitu kan. Tapi kapan sih Tuhan? Kok kamu kok diem aja Tuhan gitu ya? Kita jujur, kalau kita jujur, kita kerap kali berkata demikian. Tetapi Daud tidak tinggal dalam kondisi yang demikian. Kenapa? Setelah dia ungkapkan perasaannya, dia jujur, ya, menunjukkan bahwa memang ternyata Daud juga sama seperti kita Bapak Ibu, ya kan, bahwa dia juga punya masalah yang besar. Tetapi di ayat yang ke-6 dia selalu mengakhiri, kalau Bapak Ibu lihat di setiap perkataan Daud, dia selalu mengakhiri dengan kata tetapi. Artinya bahwa Daud tahu bahwa ini perasaanku, ini perspektifku, tetapi aku tidak memilih itu menjadi sebuah realita. Aku memilih Tuhan sebagai realitanya. Paham ya? Aku tahu bahwa perasaanku mengatakan bahwa ini nggak baik, ini susah, ini sulit, ya kan? Ini celaka. Tetapi, gitu ya. Aku tidak memilih itu menjadi realita. Meskipun itu sedang aku rasakan. Tetapi Tuhan sebagai realita yang paling tinggi. Makanya dia bisa berkata bahwa aku percaya pada kasih setiamu, hatiku bersorak-sorai, aku menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik padaku. Anda bisa bayangkan, aku bersorak-sorai. Hanya orang Kristen saja yang bisa bersorak-sorai di tengah kesulitannya. Saya katakan sekali lagi, hanya orang Kristen saja yang bisa bersorak-sorai di tengah kesulitannya. Sejarah gereja mencatat bahwa orang Kristen di generasi pertama pada zaman kekaisaran Romawi yang begitu bengis. Anda bisa bayangkan orang Kristen waktu itu oleh orang Yahudi, Bapak Ibu, dituduh kanibal. Loh, kenapa kanibal? Ya itu katanya tiap kali ketemu kami akan makan daging, makan minum darah Kristus. Wah itu kan daging sama darah itu kan. Padahal kita lakukan perjamuan itu roti sama anggur, hanya sebagai simbol daging darah Kristus. Tapi orang Yahudi yang benci Yesus dan benci orang Kristen, mereka mengatakan orang Kristen itu loh makan kanibal. Ya kan, makan daging orang gitu. Mereka itu kanibal. Sedangkan oleh orang-orang Romawi, karena orang Kristen tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa dan mereka tidak mau menyembah dewa-dewa yang lain, mereka berkata bahwa orang Kristen itu ateis, tidak punya Tuhan. Jadi paham ya? Jadi dia didesak pada dua sisi. Lalu kemudian kaisar itu kemudian ingin membangun
ingin membangun memperluas halaman istananya. Jadi dia bakar perkampungan di depan istananya, Bapak Ibu. Lalu kemudian dia dimarahi oleh orang sudah mulai banyak demo. Dia berkata, bukan aku yang melakukannya, orang Kristen yang melakukannya. Anda bisa bayangkan, sejak saat itu orang Kristen dianiaya, orang Kristen dipukuli, orang Kristen kemudian dibawa ke dalam stadium gladiator. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada Kolosium, tempat gladiator itu. Lalu ditaruh di situ, kemudian mereka kemudian dianiaya. Terus kemudian mereka anak mereka ditaruh di tengah, lalu kemudian singa-singa itu dilepaskan, sudah lama nggak dikasih makan. Jadi dia melihat anak mereka dicapik. Habis itu kemudian orang tua mereka. Tetapi sejarah gereja mencatat waktu mereka masuk ke lapangan gedung Kolosium itu, tempat gladiator bertarung, sebelum mereka kemudian dimakankan kepada singa, sejarah gereja mencatat bahwa mereka bersorak-sorai, mereka bernyanyi. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang punya pengharapan. Kalaupun mereka mati, mereka tahu bahwa mereka bersama dengan Kristus. Kalaupun mereka hidup, Kristus juga tidak akan pernah tinggalkan mereka. Kalaupun mereka menderita, mereka tahu bahwa mereka bersyukur diberikan kesempatan menderita bagi Kristus karena Tuhan mereka juga menderita. Jadi Anda bisa melihat bahwa saya percaya bahwa hanya di dalam Kristus saja Bapak Ibu punya pengharapan untuk bisa bersorak-sorai di tengah kesulitan. Oke? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah satu realita yang tertinggi. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup. Ya. Nah, apa yang membuat alasan kemudian Daud bisa berpindah dari percaya pada sebuah realita yang dia rasakan kepada realita yang tidak dia rasakan? Ya kan? Ini. Kepada kasih setiamu aku percaya. Kepada kasih setiamu aku percaya. Maksudnya apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Jangan berikan alasan kenapa Tuhan dapat dipercaya. Tetapi saya izinkan saya untuk memberikan satu kutipan dari Dr. Martin Lloyd-Jones, seorang dokter yang cukup terkenal di Inggris, Bapak Ibu. Tapi dia mencetuskan sebuah teori yang baik dalam ilmu kedokteran, tapi dia memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Kan orang ini sangat hebat, orang ini sangat berpengaruh sekali, ya. Satu buku yang saya baca dari buku tentang kekhawatiran, ya, mengenai Habakuk, waktu itu dia bahas, dia berkata begini, menarik sekali. Iman Kristen adalah keyakinan yang berdasarkan fakta. Jadi iman Kristen bukan seperti keyakinan yang lain pada Tuhan yang tidak kelihatan, tidak tahu itu di mana dan sebagainya. Tapi iman Kristen adalah keyakinan yang berdasarkan fakta. Maksudnya apa? Bahwa Anda percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana Dia secara fakta pernah menghajar Mesir. Oke? Dia pernah secara fakta ya kan mengubah air menjadi anggur, mengubah air menjadi darah, ya kan? Membuat matahari menjadi gelap gulita. Oke? Kemudian bisa membunuh anak-anak sulung seketika dalam satu malam. Martin Luther berkata bahwa itu bukan mitologi. Itu bukan mitos, itu bukan legenda, itu fakta, ya kan? Bahkan Yesus yang mengubah air menjadi anggur, yang membangkitkan orang yang mati, itu juga bukan mitologi, itu fakta. Jadi Allah itu adalah fakta, Allah itu nyata, dan kita percaya pada Allah yang mampu membuat segala sesuatu, mengubah segala sesuatu sekehendak Dia. Itu adalah sebuah fakta. Siapa Bapak Ibu? Jadi kalau kita menghadapi pergumulan, kesulitan, ingatlah Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang mampu mengubah sungai Nil yang cukup besar menjadi darah. Merah seperti darah, saya tidak katakan darah. Merah seperti darah. Dia mampu mengeluarkan katak dari sungai Nil seketika. Jadi Allah yang kita percaya adalah Allah yang mampu mengubah keadaan kita. Tapi Pak, kok tidak berubah keadaan saya? Kalaupun tidak berubah, kita yakin bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu. Allah sedang mengerjakan sesuatu yang kita tidak sadari, dan Dia sedang menyelesaikan masalah yang lebih besar dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang nyata, real. Ya Bapak Ibu. Jadi akhir-akhir ini saya juga belajar tentang apologetika, menarik sekali bahwa Tuhan itu mendesain alam semesta begitu luar biasa. Ya, tidak mungkin kita katakan Tuhan itu tidak ada. Kalau mengatakan Tuhan tidak ada dan
misalnya kalau teman-teman kayak ateis berkata bahwa everything is happen by accident, semua terjadi karena apa namanya, karena kebetulan, itu sama saja membayangkan seperti angin topan yang menghantam tempat pembuangan sampah, kemudian bergulung-gulunglah sampah itu, kemudian akhirnya sampah itu menjadi sebuah pesawat. Ya kan, semuanya serba teratur dan sebagainya, ya kan. Oke. Tidak, kita lihat bahwa bumi itu tidaklah demikian. Bumi itu tidak terjadi karena kebetulan, tapi ada satu desain yang baik. Contohnya misalnya, Bapak itu gimana dengan coronavirus? Kalau Tuhan itu baik, kok kita bisa katakan bahwa Tuhan itu baik di tengah-tengah kondisi demikian. Kemarin saya belajar dari buku yang ditulis oleh Profesor John Lennox, Bapak Ibu, ya, bukunya cukup bagus. Where is God in the pandemic, ya, maksudnya di manakah Tuhan di era pandemi ini? Dia berkata begini, bahwa virus pada dasarnya itu baik. 200.000 jenis virus itu ada di dunia ini dan semuanya baik. Cuma 0,7% saja virus yang tidak baik buat manusia. Salah satunya adalah HIV dan coronavirus, ya kan. Oke, jadi kalau kita melihat bahwa coronavirus menghantam kita, ingat itu hanya 0,7%. Sisanya itu virus yang baik semua, ya. Nah, kembali, dan bukan hanya itu saja, bahwa ternyata tulah-tulah itu Bapak Ibu menghantam para dewa Mesir. Jadi ada dewa Ra, dewa matahari, ada Dewi Nil dan sebagainya, dewa Kata dan sebagainya. Itu adalah dewa-dewanya orang Mesir, dan Tuhan menghantam itu semua untuk membuktikan, lihat mana dewamu. Dipahami ya? Artinya bahwa kepada bangsa Mesir, ya kan, Allah memberitahu bahwa dewamu tidak berkutik, dewamu tidak ada. Kepada bangsa Israel, Tuhan memberitahu, Tuhan yang kau sembah, Yahweh itu adalah Allah yang hidup, yang lain tidak ada. Dan bukan hanya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Bahkan apa yang diyakini tentang satu dewa dipatahkan oleh Tuhan. Jadi kita punya Tuhan yang hebat, Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib, yang punya kuasa yang begitu hebat. Tapi itu bukan mitos. Itu fakta. Oke, itu fakta. Sehingga dengan demikian kita bisa beralih dari realita yang kita rasakan kepada sebuah fakta yang mungkin kita tidak rasakan, tapi itu terjadi. Bapak Ibu, apapun perasaan Bapak Ibu, Soekarno itu ada, Bapak Ibu. Dan Soekarno adalah presiden, meskipun Bapak Ibu tidak pernah lihat, betul tidak? Kita tidak pernah lihat Soekarno. Kita juga tidak pernah merasakan dijajah Belanda dan Jepang, tapi kita percaya bahwa itu real, itu fakta. Apapun perasaan Bapak Ibu, ya kan? Kok saya merasa tidak dijajah Belanda? Kalau tidak merasa dijajah Belanda, ingatlah bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda. Itu fakta, tidak bisa dinilai dengan perasaan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan perasaan kita pada sebuah fakta yang betul-betul real, yang betul-betul fakta. Nah, lanjut. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, ya kan? Jadi yang membuat Daud bisa beralih dari realita yang dia rasakan kepada satu realita yang lain adalah begini, bahwa Allah itu dapat dipercayai. Ya, Dia ada dan Dia mampu melakukan apa yang Dia mau. Oke? Dan bukan hanya mampu melakukan yang Dia mau, Allah yang kuat, yang maha kuasa itu adalah Allah yang mengasihi saya. Dan bukan hanya mengasihi saya, kasihnya adalah kasih setia. Bisa dipahami? Jadi kita bukan percaya pada Allah saja yang baik dan mampu mengatahkan dewa-dewa yang lain, tapi Allah yang mematahkan dewa-dewa ini adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita, dan Allah yang setia bersama dengan kita. Oke? Sehingga dengan demikian hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Perhatikan, Daud dalam kondisi yang terjepit, tapi dia bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Loh, kapan, Pak? Kapan Tuhan itu melakukan penyelamatan? Yang pertama adalah Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Itu sudah jelas. Itu satu anugerah yang luar biasa yang bisa kita syukuri setiap hari. Saya kalau lagi sedih, saya akan mengingat bahwa saya Kristen, saya diselamatkan oleh Tuhan. Ya kan, saya jadi anak Tuhan. Sudah, saya agak sedikit lebih berbahagia. Kenapa? Karena perhatikan baik-baik. Anda bisa lihat ada jutaan orang yang tidak bisa menerima keselamatan karena ketidakpercayaan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya beritahu Bapak Ibu, ya kan, kematian itu nyata. Kehidupan setelah kematian itu juga nyata. Oke? Dan Anda lihat ketika orang masuk neraka, Bapak Ibu, hidupnya menderita selama-lamanya.
Ketika kita dilepaskan itu, diselamatkan dari itu, wow, itu satu anugerah yang luar biasa. Bahwa Anda mungkin hidup seketika waktu di dunia ini, tapi setelah Anda meninggal dunia, Anda meninggal bukan dalam kondisi tidak berpengharapan. Anda meninggal dengan pengharapan bahwa Anda bersama-sama dengan Tuhan, Anda bersama-sama dengan Kristus. Oke? Dan Anda dilepaskan dari neraka yang kekal. Dan Anda tahu bahwa neraka, orang yang di neraka sangat tersiksa, Bapak Ibu. Kemarin ada satu diskusi, ada orang yang tanya, dia posting poster dari teman-teman ateis, ya kan, Tuhan itu kasih. Lalu dia tanya, lalu kenapa ada neraka? Dia tanya gitu kan. Lalu ada gambar terkejut, iya ya, kalau Tuhan itu kasih, kok Tuhan itu bikin neraka ya. Lalu dia posting di situ di grup kami, saya jelaskan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Dia harus mencipta neraka karena kasihnya. Sekali lagi. Jadi neraka itu ada karena kasih Tuhan. Loh kok bisa, Pak? Contoh misalnya, seorang ayah atau seorang ibu yang baik, penuh dengan kasih pada anak-anaknya. Dia juga harus menjadi seorang ayah atau ibu yang adil. Betul ya? Kalau ada anaknya yang bikin salah, dia harus tegur. Bikin salah lagi atau bikin tindakan kasar kepada saudaranya, dia harus hukum. Jadi Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih, Allah itu terpaksa harus membuat neraka. Maaf dengan kata terpaksa, karena Tuhan tidak pernah terpaksa itu ya. Jadi neraka itu adalah bukti bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena dia bertindak adil. Jadi kepada mereka yang jahat, ya kan, kepada mereka yang memberontak, ya kan, harus ditaruh pada satu tempat. Anda tahu kalau Anda tinggal di Indonesia, lalu kemudian kita berkata bahwa Jokowi bukan presiden kita, Garuda bukan lambang negara kita, Anda sudah tahu di mana kita akan berakhir. Betul ya? Kita akan dimasukkan dalam penjara. Apakah pemerintah jahat? Tidak. Pemerintah baik. Dia harus bertindak terhadap kejahatan. Dia harus bertindak adil. Jadi paham ya? Bagaimana dengan kita? Kok kita nggak masuk neraka? Karena di tengah keadilan itu, kasih Allah masih lebih besar. Sehingga dia memberikan Kristus Yesus sebagai pengganti kita. Mestinya kita yang disalib. Tapi Kristus mendorong kita, menggeser kita, mengambil posisi kita. Dan kemudian dia berdiri di situ untuk menerima penghukuman Tuhan. Penghukuman dari keadilannya kepada anaknya. Sehingga dengan demikian, hukuman itu lunas, Bapak Ibu. Sehingga Anda dan saya sudah tidak terhitung lagi sebagai orang yang bersalah. Itu satu anugerah yang luar biasa sekali. Jadi kalau saya lagi stres gitu misalnya, ya kan, lagi beban berat, itu yang saya pikirkan. Bahwa Kristus Yesus menggeser posisi saya, sehingga saya diselamatkan. Jadi kalau keselamatan yang begitu besar, itu sudah berlangsung dalam kehidupan saya. Apalagi keselamatan di dalam masalah kita. Keselamatan dari kesulitan kita. Itu hal yang sepele bagi Tuhan, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan bisa melakukannya. Kalau yang gede saja dia sudah siapkan, ya kan? Masa yang kecil dia tidak mau bantu? Jadi apa ya, Bapak Ibu ya? Bayangannya misalnya kalau saya minta Alphard kepada seseorang, minta Alphard misalnya gitu ya, oh dikasih, langsung dikirim. Masa minta peleknya saja nggak dikasih, Bapak Ibu? Kan gitu ya. Oke. Jadi kita bisa beralih dari perasaan ini, kondisi ini, Bapak Ibu, dengan mempercayai bahwa Tuhan itu baik dan dia bukan hanya baik dan setia, dia sudah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan hidup kita. Maka hal yang lain juga dia akan lakukan. Cobalah ingat ke belakang, ya, bukankah banyak pertolongan Tuhan yang sudah dia lakukan? Masakan kita harus mengkhawatirkannya lagi? Masakan kita harus tidak percaya lagi kepada dia? Ya kan? Dan Daud berkata, hitunglah hari-hari, hitunglah berkat Tuhan dan sebagainya. Maka dengan demikian kita punya alasan untuk percaya pada Tuhan. Kita punya alasan untuk tak bersorak-sorai di tengah-tengah kesulitan kita. Saya akan bagikan satu kesaksian saya. Mungkin pernah saya sampaikan ya. Nah, 2 tahun yang lalu saya berada di Chennai, India. Ya, buktinya ini Bapak Ibu ya. Pertama kali saya merasa bahwa saya lebih putih dibanding orang lain. Jadi kami ada di sini belajar di Ravi Zakaria International Ministry. Saya belajar apologetika selama 2 minggu, ya kan. Dan saya browsing, Bapak Ibu, saya browsing, saya yakin Rasul. Jadi di tengah-tengah kami belajar itu,
Ya kan hari Sabtu sama Minggu kami kan keluar ya, boleh keluar untuk ibadah di tempat lain. Nah, saya browsing, saya yakin saya pernah dengar kisah sejarah itu bahwa Rasul Thomas itu pernah memberitakan Injil di sini, di India. Dan ternyata kota itu adalah kota di mana Rasul Thomas pernah memberitakan Injil dan mati di sana. Oke, nah saya tanya pada orang-orang sana, ya kan, di mana saya bisa cari kuburannya Rasul Thomas gitu kan? Oh ini, ya ada 2 gereja. Yang satu gereja didirikan di atas tempat Rasul Thomas dibunuh, ya kan, karena dia memberitakan Injil, lalu Raja India tidak setuju, lalu dia dibunuh oleh seorang prajurit. Dan kemudian ada satu tempat di mana dibangun juga gereja di mana Rasul Thomas dikubur. Saya berkata, saya mau yang dikubur saja, ya kan, saya mau lihat kuburannya. Saya dengar ada reliknya yang disimpan di sini. Oh ya, dan saya ada di sana, Bapak Ibu, dan saya lihat juga ada benda-benda purbakala, benda-benda kekristenan, simbol-simbol Kristen purbakala, ya kan, zaman dulu dan sebagainya, ya. Dan kemudian saya masuk dalam satu tempat. Oke, kebetulan yang ngantar saya ini seorang kolonel angkatan darat India, jadi dia tahu banyak, ya kan. Nah, ini adalah kuburan Rasul Thomas. Oke, ini adalah kuburan Rasul Thomas. Tulang-tulangnya sudah tidak ada di sana lagi, Bapak. Tulangnya sudah diambil oleh Gereja Vatikan. Dan ada lihat beberapa orang berdoa di sana, tapi saya tidak berdoa di sana karena saya tahu bahwa Rasul Thomas sudah tidak di sana lagi, dan buat apa juga berdoa pada Rasul Thomas, ya kan? Nah, beberapa orang berdoa di sana, ya kan? Dan yang menarik adalah ini di sebelahnya, ini adalah satu relik daripada ruas jari Rasul Thomas yang ditinggalkan di gereja itu. Ruas jari dari Rasul Thomas. Dan saya melihat itu. Oke, saya lihat reliknya, bahwa memang sejarahnya juga jelas, ya, bahwa Rasul Thomas pernah memberitakan dari Yerusalem sampai ke India, dan saya melihat ruas jarinya. Hati saya terharu, Bapak Ibu. Hati saya merasa malu sebenarnya. Saya merasa malu kenapa? Selama ini saya meragukan janji Tuhan. Ya, selama ini saya tidak sepenuhnya yakin dengan kemahakuasaan Tuhan, ya kan? Tapi saya hari itu betul-betul sadar bahwa janji Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri nyata, Bapak Ibu. Apa yang membuat seorang yang tidak percaya bahwa Yesus mati sampai dia harus mencucukkan jarinya ke lubang tangan Yesus, lalu kemudian dia pergi ke India memberitakan Injil dan mati di sana, dan mati memberitakan bahwa Yesus mati dan bangkit buat kita karena mengasihi. Saya yakin apa yang membuat dia mati adalah karena Thomas tahu bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah realita, sebuah kenyataan yang nggak bisa dipungkiri. Jadi Yesus mati dan bangkit itu sebuah kenyataan. 2000 tahun Yesus betul-betul ada. Yesus bukan legenda. Yesus tidak seperti yang teman-teman kita seberang yang katakan itu manusia yang diangkat jadi Tuhan tahun 350. Oh tidak, ya kan? Karena Rasul Thomas memberitakan Injil bahwa Yesus mati dan bangkit, ya kan? Bahkan dia mati karena pemberitaan itu. Jelas Rasul Thomas yang paling sulit percaya bisa menjadi percaya. Apa yang bisa membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya? Karena dia melihat bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah kenyataan. Dia sudah pegang tangan Yesus, dia sudah masukkan tangannya. Udah nggak ada alasan lagi tidak percaya bahwa Yesus tidak bangkit. Jadi Yesus ada, Bapak Ibu. Yesus bangkit, Bapak Ibu, menyelamatkan kita. Itu yang membuat saya pertama adalah keselamatan saya pasti. Ya kan? Keselamatan saya itu pasti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus kan pernah berkata demikian, aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus berjanji bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, janji itu penting untuk lihat orang ini bisa dipercaya atau tidak. Kalau kita sudah janjian di mall, misalnya gitu ya, jam sekian, dia datangnya molor setengah jam atau 2 jam, kita bilang, oh nggak bisa dipercaya. Tapi tahukah Anda, Bapak Ibu, waktu dia berkata bangkit pada hari yang ketiga, Yesus memenuhi janji. Tidak ada orang yang pernah berjanji, tokoh agama mana yang berjanji dia akan mati dan bangkit. Tidak ada. Tapi Yesus menggenapi janji pada hari yang ketiga, pada hari Minggu, dia bangkit. Kalau janji yang sulit saja dia lakukan, apalagi janji-janji yang lain yang nggak seberapa sulit buat Yesus. Janji. Makanya dengan demikian saya meyakini bahwa janji penyertaannya bersama dengan kita, janjinya bahwa dia akan memberikan masalah yang tidak akan melampaui kekuatan saya dan memberikan jalan keluar adalah sebuah realita. Janji di mana dia akan melindungi saya, janji di mana dia akan menyertai
saya, janji di mana dia memahami saya, janji di mana dia akan mendoakan saya senantiasa sebagai imam besar saya, adalah sebuah realita. Maka hari ini kita ditantang, realita mana yang Anda percaya? Realita yang Anda sedang rasakan, atau realita yang betul-betul realita? Sebuah fakta di mana Yesus telah mati dan bangkit. Saya tersadar sejak saat itu, saya sadar bahwa ternyata Tuhan saya minta ampun. Saya merasa malu Bapak Ibu. Saya belajar Alkitab, tapi saya sendiri tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Maksudnya tidak mempercayai kebaikannya, kesetiaannya. Tapi sejak fase itu saya akhirnya bersyukur bahwa betul-betul Tuhan itu real. Yang mati dan bangkit, menyelamatkan saya, menebus dosa saya, itu real Bapak Ibu. Dan kebangkitannya yang mengalahkan kematian juga adalah real, ya kan? Dan dengan demikian Bapak Ibu, ya kan, keselamatan saya juga adalah sebuah realita. Jadi saya tidak bingung lagi apakah saya masuk surga atau tidak. Saya yakin bahwa saya masuk surga. Tinggal di muka bumi ini apa yang bisa saya lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita bisa berkata pada seperti Paulus, ya kan, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Dua-duanya saya bingung, saya pilih yang mana. Kenapa? Di surga ketemu dengan Yesus, di bumi saya hidup bersama dengan Yesus. Ya, nah, itu satu realita yang aku. Jadi kita bisa belajar bahwa begini, apa yang bisa membuat kita bisa beralih Pak dari perasaan yang tidak enak, perasaan yang pesimis ini kepada satu realita ya yang agung atau realita rohani. Kita percaya pada kasih setianya dan kita bisa bersorak-sorak karena dia telah menyelamatkan kita, dan ini juga suatu realita, ya kan? Dan aku mau menyanyi. Mari belajar untuk bersyukur. Ya kan? Loh, kenapa Pak? Karena bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita saja, tetapi Ia telah berbuat baik kepada kita. Ya, mari kita pikirkan di masa lampau apa yang sudah Tuhan kerjakan. Doa-doa apa yang Tuhan telah jawab. Ya kan? Bukankah beberapa kali Dia menyelamatkan kita dari kesulitan? Saya teringat bahwa saya pernah mengalami kecelakaan, saya selamat. Ya kan, beberapa kali saya hampir mati karena kesetrum Bapak Ibu, ya kan, saya selamat, ya kan. Saya selalu mengingat itu bahwa ternyata Tuhan telah berbuat baik kepada saya, ya kan. Jadi sehingga saya punya alasan untuk mempercayai Tuhan lagi, bahwa Dia akan memberikan jalan keluar, bahwa Dia akan menolong kita, ya kan. Bahkan ketika tidak ada pertolongan, kita yakin bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita, ya kan. Dengan melihat apa yang telah Tuhan lakukan di masa lampau. Jadi saya simpulkan begini Bapak Ibu, ketika Allah itu nampak Dia, sebenarnya Ia sedang menjawab masalah terbesar kita, yang kita nggak sadari. Ya. Mungkin bagi Daud, ya, Tuhan mengajarkan kepada Daud bahwa selama ini kau bergantung pada pasukanmu, selama ini kau bergantung kepada istanamu, selama ini kau bergantung pada jabatanmu, ya kan? Selama ini kau bergantung dengan kekayaanmu, ya kan? Untuk seketika lamanya Tuhan izinkan terjadi pada diri Daud, sehingga Daud sadar bahwa satu-satunya pengharapan yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain adalah Tuhan. Jadi saya meyakini bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya kan, jangan sekedar percaya pada mujizatnya yang akan berlangsung, tapi percayalah kepada pribadinya. Dan itu adalah sebuah realita, dan itu adalah sebuah kenyataan. Saya harap bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi saya simpulkan bahwa Tuhan itu adalah realitas yang nggak bisa dipungkiri. Ya, sekali lagi nggak perlu datang ke Yerusalem. Ya kan? Foto saya sudah jelas tadi, ya kan. Rasul Thomas adalah rasul yang paling sulit percaya kebangkitan Yesus. Tetapi yang menarik adalah dia memberitakan Kristus sampai dia kehilangan nyawanya. Saya yakin orang itu kalau berani kehilangan nyawanya pasti bukan karena dia memegang kebohongan Bapak Ibu, dia memegang kebenaran. Karena tidak ada orang yang mau mati karena kebohongan. Ya. Dan kalau Yesus saja betul-betul janji bangkit pada hari yang ketiga dan dia melakukannya, ya kan, tidak ada loh orang di dunia ini, tokoh agama manapun, tidak ada yang berjanji mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan dia menggenapinya,
ya kan? Dan Yesus menggenapinya. Maka janji yang lain menyertai kita, membimbing kita, menolong kita, hadir dalam hati kita, melindungi kita adalah juga sebuah realita. Mari, mungkin kalau hari ini kita bergumul, hari ini kita sedang berkata, di manakah Tuhan? Lihat salib Kristus. Lihat salib Kristus. Kadang-kadang begitu Bapak, kalau saya lagi bergumul, saya lihat salib Kristus. Yesus pernah mati di sana, dan itu adalah sebuah realita. Dan dia berjanji bangkit, dan dia menggenapi, apalagi janji yang lain. Dia bersama dengan kita. Sehingga dengan demikian, Anda punya alasan bersorak-sorai di tengah kesulitan Anda. Karena Anda tidak sedang mempercayai bahwa mujizat akan terjadi, tapi Anda juga percaya bahwa pribadi yang akan menyediakan mujizat itu adalah pribadi yang dapat dipercaya. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya akan berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu hari ini. Kami sekali lagi diteguhkan Tuhan, dikuatkan kembali Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini bahwa ada satu realita yang kadang-kadang kami lupakan, yaitu Allah bersama dengan kami, mengasihi kami, setia kepada kami, bahkan Dia telah menyelamatkan kami dan akan terus menuntun dan menolong kami. Berkati kami semua Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, ajar kami untuk mempercayai pada realita yang rohani ini, realita yang sejati ini Tuhan, dan mengalahkan perasaan kami, supaya kami bisa mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan itu Bapa. Pimpin dan tolong kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan Pak Yohanes.